tulis juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kenikmatan yang telah Ia berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di Google Meet tanpa suatu halangan apapun. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Amin, berdoa selesai, terima kasih. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara menyusun jurnal penutup dan juga menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, pada kali ini kita akan mereview materi-materi yang sudah dipelajari oleh rekan-rekan semuanya dari awal mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa hingga kemarin. Berarti dari menganalisis dan mengidentifikasi dokumen sumber hingga teman-teman menyusun neraca saldo setelah penutupan. Kita akan mereview sedikit dan harapannya rekan-rekan semuanya sudah mempelajari sebelumnya ya, sehingga sudah sedikit paham mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi, ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan. Kan ini sudah belajar siklus akuntansi. Nah, kira-kira nih, tahapan-tahapan dari siklus akuntansi itu apa saja dan urutan-urutannya seperti apa? Boleh dijelaskan salah satu? Halo? Halo. Ya. Silakan Vonita Eka. Barangkali mau menjawab. Atau yang lainnya? Ini sudah baca materi yang kemarin saya kasihkan? Soalnya Ya. apa, Pak? Apa saja urutan dari tahap-tahap siklus akuntansi? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Jangan diem-diem, baik. Pertama, jurnal umum. Terus? Besar. Terus? Itu ke jurnal penyesuaian. Kameranya dibuka coba Vonita Eka. Aduh, Pak, ya mau tuh. Ya, jadi beberapa yang disebutkan oleh Vonita Eka itu benar, tetapi kurang lengkap ya. Jadi untuk siklus yang pertama, ya Dwi Oktaviani silahkan. Yang pertama buat jurnal umum. Terus? Habis itu dimasukkan ke buku besar. Ya. Habis itu bikin jurnal penyesuaian. Jangan lupa yang jurnal penyesuaian dimasukkan ke buku besar. Habis itu bikin laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan bikin neraca lajur. Terus? Habis neraca lajur bikin jurnal penutupan. Terus? Habis itu neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah penutupan. Iya, Pak. Ya. Beberapa sudah benar, tapi ada yang sedikit salah ya tadi. Saya luruskan. Terima kasih tadi siapa? Dwi Oktaviani ya. Sama Vonita Eka juga tadi sudah berani untuk menjawab. Jadi urutan atau tahapan dari siklus-siklus akuntansi ini ada 9. Sebenarnya total 10, cuma yang
wajib dilakukan itu ada 9. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen transaksi. Jadi sebelum teman-teman mencatat di jurnal umum, teman-teman harus mengidentifikasi dulu bukti-bukti transaksinya. Masa ujuk-ujuk langsung nyatet di jurnal umum, kan nggak mungkin, Pak. Berarti kita perlu bukti-bukti atas transaksi yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, setelah kita mengidentifikasi kira-kira dengan adanya bukti tersebut, apa yang perlu didebit, apa yang perlu dikredit, kemudian kita catat pada jurnal umum. Kemudian setelah selesai mencatat di jurnal umum, pada akhir periode, kemudian sebelum penyesuaian, kita menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, dari situ, dari mulai tahap setelah posting, kemudian teman-teman menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian, teman-teman bisa juga sembari membuat neraca lajur. Karena neraca lajur ini terdiri dari beberapa kolom, di antaranya adalah kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Perlu diketahui bahwa neraca lajur ini tidak masuk ke dalam siklus akuntansi, akan tetapi neraca lajur ini dapat membantu teman-teman untuk lebih mudah dalam menyusun neraca saldo setelah penyesuaian yang nantinya akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang kembali lagi pada tadi teman-teman baru menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ketika sudah didapatkan neraca saldo sebelum penyesuaian, itu kan diambil dari buku besar ya. Diambil dari buku besar, kemudian kita salin ke neraca lajur. Langkah selanjutnya adalah menyusun jurnal penyesuaian terhadap akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita posting lagi ke buku besar, dan juga kalau misalkan teman-teman membuat neraca lajur, selain kita memposting ke buku besar, kita juga menyalin saldo-saldo jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Seperti itu. Jadi, setelah kita posting ke buku besar, kemudian kalau kita membuat neraca lajur juga kita menyalin saldonya di neraca lajur, maka langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau teman-teman membuat neraca lajur akan lebih mudah, sehingga kita tidak perlu membuka buku besar kembali, kita hanya melihat neraca lajur, karena di situ sudah ada kolom yang disediakan untuk mengkalkulasi neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kalau sudah, barulah kita menyusun laporan keuangan. Yang ada 5, tapi kalau misalnya lihat neraca saldo setelah penyesuaian ini, teman-teman bisa melakukan atau menyusun 3 laporan keuangan. 4 laporan keuangan, yang 3 yang sudah kita pelajari. Di antaranya laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan yang kelima, ini yang tidak terlalu wajib ya, ini catatan atas laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan secara umum di perusahaan jasa. Selanjutnya, setelah laporan sudah jadi, sudah dilaporkan gitu ya, langkah selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup pada akun-akun yang perlu ditutup. Di antaranya akun nominal dan akun pembantu modal. Nah, setelah ditutup, kita posting lagi ke buku besar, kemudian kita dari buku besar tersebut, kita lihat saldo-saldonya, kemudian kita susun neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi neraca saldo awal periode di periode berikutnya. Menjadi neraca akhir periode sekaligus neraca awal periode di periode berikutnya. Nah, ada tambahan sebenarnya sebelum ada tambahan setelah penyusunan neraca saldo setelah penutupan, itu adalah menyusun jurnal pembali.
Nah, untuk menyusun jurnal pembalik ini opsional, tidak wajib ya. Jadi hanya pada saat tertentu saja. Nah, untuk jurnal pembalik tidak akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin akan kita bahas di lain kesempatan di di mata pelajaran yang lain seperti itu. Nah, itu sekelumit tahapan-tahapan siklus akuntansi yang perlu teman-teman ketahui. Dan siklus ini namanya saja siklus ya, berarti tidak berakhir pada tahapan tertentu saja. Tetapi dari tahapan akhir itu akan diteruskan ke tahapan yang awal lagi. Karena ini merupakan sebuah siklus. Jadi seperti pada gambar, kalau teman-teman melihat, ini ada yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Kemudian jurnal, posting, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik, kemudian kembali lagi kepada mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Inilah yang dinamakan siklus akuntansi. Seperti halnya kalau teman-teman dulu belajar di SMP ya, siklus hidrologi, itu kan muter ya, dan berulang-ulang. Seperti itu. Nah, kita beranjak pada pembahasan satu persatu dari tahapan siklus akuntansi. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis dokumen sumber. Saya rasa teman-teman sudah mempelajari ya untuk tahapan siklus akuntansi yang pertama ini, karena saya jelaskan sedikit contoh-contoh dari dokumen sumber. Di antaranya ada kwitansi dan suskwitansi, kemudian cek, ini biasanya yang dikeluarkan oleh bank, kemudian biliet giro juga dari bank, nota kontan atau nota tunai, bukti memorial, bukti kas masuk, dan terakhir adalah bukti kas keluar. Saya rasa teman-teman sudah paham mengenai contoh-contoh dokumen sumber ini sangat familiar gitu ya. Ketika teman-teman sebelum menyusun jurnal umum. Nah, setelah teman-teman bisa menganalisis dan mengidentifikasi masing-masing bukti transaksi ini, kemudian bukti transaksi tersebut kita catat pada jurnal umum. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa nanti pada materi selanjutnya, di semester berikutnya ya, teman-teman akan mempelajari mengenai jurnal khusus, yang mana jurnal khusus ini dikhususkan untuk transaksi yang terjadi berulang-ulang. Nah, biasanya ini di perusahaan dagang akan sangat berguna gitu ya, jurnal khusus ini. Tapi tidak akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pencatatan transaksi di jurnal ini, dalam kasus ini, perusahaan jasa ini hanya dicatat pada jurnal umum. Gitu ya. Nah, sebelum kita mencatat pada jurnal umum, tentu saja kita harus mengetahui aturan pendebitan dan juga pengkreditan dari masing-masing kelompok akun. Nah, boleh salah satu atau salah dua atau salah tiga bisa menyebutkan yang ada di PowerPoint, kira-kira kelompok akun ini bertambah di sebelah debit atau kredit dan juga berkurang di sebelah debit atau kredit, seperti itu. Ada yang bisa membantu? PowerPoint-nya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Halo? Kelihatan, Pak. Aduh.
Halo? Mohon maaf tadi terputus ya? Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita yang jelasin sampai mana? Ya udah tahu, Pak. Gua Kan nggak tahu. nge-lag. Kan nge-lag. Maksudnya sebelum nge-lag, Oh, jelasin apa? Debit kredit, Pak. aturan. Oke, bentar ya. Ya, ini sudah bisa terlihat ya? Sudah. Sudah. Oke, ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan kelompok aset bertambah di sebelah apa, berkurang di sebelah apa, kemudian utang, dan sebagainya? Halo? Saya, Pak. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau kalau Aset apa? Kalau aset tuh bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Betul. Terus ada lagi? Utang, kalau utang tuh bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Ya. Terus? Modal sama bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Betul. Apa tadi model? Bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Ya, betul. Terus pendapatan? Terus pendapatan sama kayak modal. Ya. Beban? Terus kalau beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Ya. Price? Price sama, bertambah di debit, berkurang di kredit. Betul. Terima kasih Anissa atas jawabannya. Betul sekali bahwa keenam jenis akun ini bertambah dan berkurang sesuai dengan kelompoknya seperti itu. Aset, debit kredit, utang, kredit debit, dan sebagainya. Tapi ada juga akun-akun kontra yang mereka masuk ke kelompok aset, tapi bertambahnya di sebelah kredit. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Akumulasi, Pak. Betul. Akumulasi penyusutan ya. Itu akun kontra yang masuk ke aset namun bertambahnya di sebelah kredit. Tuh, sudah paham ya insya Allah ya. Nah ini untuk format dari jurnal umum. Secara umum formatnya seperti ini. Diawali dengan header. Headernya ada identitas perusahaan atau namanya ya, nama perusahaan, kemudian nama jurnalnya, jurnal umum, dan juga periodenya. Misalkan ditulis bulan tahun berapa. Bulan Desember tahun 2018, bulan Januari tahun 2019. Jangan ditulis per tanggal berapa gitu ya. Karena ini selama satu periode atau untuk memudahkan biasanya dibagi per bulan. Nah, ini dibagi menjadi beberapa kolom. Yang pertama ada kolom tanggal untuk mengetahui kapan transaksi itu terjadi. Kemudian nomor bukti, kalau ada buktinya, dan kita mencatat pasti ada buktinya ya. Sehingga harus ditulis buktinya nomornya berapa. Misalkan bukti kas masuk, berarti BKM sekian nomornya. Kemudian nama akun atau keterangan. Ini hasil analisis kita, kira-kira berdasarkan bukti transaksi tersebut, akun apa yang terpengaruh. Kemudian kolom referensi untuk posting buku besar, dan juga tentunya kolom debit dan kolom kredit. Salah. Nah, setelah teman-teman menyusun jurnal umum, jika sudah selesai ya, kemudian balance, kemudian teman-teman memposting ke buku besar saldo-saldonya. Kita posting ke buku besar sesuai dengan akun-akun yang dipakai. Nah, sebelum kita melaju ke penyusunan buku besar, ada yang bisa menjelaskan bentuk-bentuk dari buku besar? Ada 4, ada yang bisa menyebutkan barangkali salah satu? Bentuk-bentuk buku besar apa saja?
Saya. Ya, Deliana. Yang pertama bentuk T. Ya, betul. Bentuk Yang T. kedua bentuk skontro. Hmm, Yang ketiga bentuk saldo tunggal. ya, Yang keempat bentuk saldo ganda. ya, betul sekali. Terima kasih, Deliana. Ada 4 bentuk dari buku besar yang biasa dipakai. Di antaranya yang pertama adalah bentuk T. Bentuk T ini bentuk yang paling sederhana. Misalkan teman-teman ingin misalkan mengerjakan sesuatu ya, mengerjakan tes gitu, kemudian memerlukan buku besar, maka ini bentuk yang paling tepat digunakan. Karena hanya ada 3 komponen. Yang pertama, nama perkiraan atau nama akun. Ini nama akunnya. Kemudian sebelah kiri, sisi kiri ini merupakan sisi debit, sedangkan sebelah kanan ini sisi kredit. Bentuknya seperti huruf T, kemudian diisi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Misalkan kas bertambah 3 juta ini ya, ini contohnya ada, maka debit 3 juta. Berkurang 500.000, berarti kredit 500.000. Dan sebagainya, selisihnya nanti kita hitung sebagai saldo akhir dari kas tersebut. Ya, selisih dari debit dan kredit. Kemudian, bentuk yang kedua adalah bentuk skontro. Bentuk skontro ini sebenarnya hampir sama ya dengan bentuk T. Serupa tapi tak sama gitu. Nah, bentuk skontro ini hampir sama dengan bentuk T karena bersamping menyamping. Yang debit ini sebelah kanan, sebelah kiri maksud saya, kemudian yang kredit ini sebelah kanan. Akan tetapi dalam bentuk skontro ini lebih lengkap lagi, ada tanggalnya, ada keterangannya, ada kolom referensinya juga, dan juga tentunya kolom debit atau kredit. Penghitungannya juga hampir sama dengan yang bentuk T, selisihnya menjadi saldo akhir dari akun tersebut, atau saldo terkini gitu ya, saldo terkini. Kemudian yang ketiga adalah bentuk saldo tunggal. Kalau bentuk saldo tunggal ini formatnya seperti ini, seperti pada gambar. Di antaranya ada tanggal, nama akun jangan lupa, kemudian uraiannya, maksudnya transaksinya dilakukan seperti apa gitu. Misalkan penjualan atau pembelian aset tetap dan sebagainya. Kemudian kolom referensi untuk posting, dan tentu saja kolom debit dan kolom kredit. Dan juga ini di akhir ada kolom D atau K dan juga kolom saldo. Nah, kolom saldo ini nanti untuk menaruh saldo dari si akun tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan saldo tunggal, ini bisa kita analisis secara mandiri, kira-kira saldo yang ada di sini, kira-kira akun tersebut, akun yang kita sedang tulis buku besarnya, saldo normalnya di sebelah apa? Misalkan kita menulis kas, maka saldo normalnya adalah di sebelah debit. Maka saldo yang ada di sini berarti saldo debit. Kemudian kalau kasnya kredit bagaimana, Kak? Maka tinggal ditambahin kurung supaya mudah kita identifikasi bahwa si saldonya kas itu tidak sesuai dengan normalnya, karena normalnya debit, kemudian karena saldonya kredit maka dikurung saja. Kemudian yang keempat adalah bentuk saldo ganda. Nah, saldo ganda ini dilengkapi, lebih lengkap lagi ya, karena yang saldo tunggal ini sudah lengkap, kemudian ada kolom saldo, sedangkan yang saldo ganda ini kolom saldonya dibagi menjadi 2 lagi, kolom debit dan juga kolom kredit. Penghitungannya hampir sama, tinggal disesuaikan di saldonya. Nah, kemarin ketika teman-teman mengerjakan siklus akuntansi, waktu awal itu, kira-kira bentuk saldo yang mana? Bentuk buku besar yang mana yang digunakan oleh teman-teman? Ganda. Betul, bentuk ganda ya. Oke, setelah teman-teman melakukan posting ke buku besar
dari jurnal umum tadi ya yang sudah disusun, maka langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ketika teman-teman menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian, teman-teman bisa sekaligus membuat neraca lajur. Kan di neraca lajur ada 3 kolom ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Maka penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian ini bisa kita taruh di neraca lajur. Angka-angkanya kita lihat melalui buku besar, kemudian kita salin di neraca lajur kolom neraca saldo sebelum penyesuaian. Seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa neraca lajur ini tidak wajib ya, tidak wajib, akan tetapi jika jika digunakan, jika dibuat, maka akan memudahkan teman-teman dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, setelah neraca saldo sebelum penyesuaian disusun, teman-teman di akhir periode menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian terhadap akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, kira-kira akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan? Secara umum ya, secara umum kira-kira kalau di perusahaan jasa, akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan? Ini pada kemana kok kameranya dimatiin semua? Ayo dinyalakan kameranya. Bagaimana, ada yang bisa menjawab? Kira-kira akun-akun apa saja yang perlu kita sesuaikan di akhir periode? Halo. Halo. Ini pada kemana ini? Sini, Pak. Ya. Kameranya bisa dibuka ya. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira akun apa saja yang perlu kita sesuaikan di akhir periode? Peralatan, Mbak. Terus peralatan, betul, Rindang? Beban, penyusutan. Iya, penyusutan kan peralatan ya? Iya, Pak. Terus Terus nanti ada kendaraan, nanti gedung, ya tergantung sama itunya, Pak. iya sih, tergantung. Kira-kira apa? Ya itu tadi. Kalau peralatan, gedung itu kan masuknya ke penyusutan aset tetap. Ya. Terus yang lainnya apa lagi? Asuransi Perlengkapan. Ya, Terus asuransi dibayar di muka. Terus pendapatan diterima di muka. betul. Terus apa lagi, Rindang? Penangguhan kayak utang dulu, Pak. Utang gaji, utang dulu, Pak. Gitu kan, Pak? Ya, iya benar. Terus Terus apa lagi? pendapatan. Pendapatan apa? Jasa kan? Pendapatan yang masih harus diterima ya? Ya. Ya, itu. Terima kasih Rindang sudah mencoba menjawab. Sama-sama. Jadi, benar yang dikatakan Rindang tadi beberapa ya. Ini saya jelaskan kembali. Ada beberapa akun-akun yang perlu kita sesuaikan. Di antaranya yang pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan ini biasanya saldonya kan tidak pernah berkurang ya kalau selama selama periode gitu. Akan tetapi pada akhir periode nanti kita sesuaikan sesuai dengan yang sudah dipakai perlengkapannya. Seperti itu. Nanti bergantung kita pakai pendekatan neraca atau pakai pendekatan laba rugi. Nah, saya rasa teman-teman sudah mempelajari itu, nanti bisa diperdalam lagi. Kemudian yang kedua adalah beban dibayar di muka. Kalau beban dibayar di muka ini seperti asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, itu merupakan beban dibayar di muka. Yang artinya si perusahaan sudah membayar uang muka, namun belum sepenuhnya mendapatkan manfaat
dari apa yang sudah perusahaan bayar. Misalkan saya langganan iklan nih. Saya perusahaan langganan iklan, tapi belum sepenuhnya diberikan semuanya iklannya. Kita belum sepenuhnya ngiklan semua seperti itu. Oleh karena itu harus disesuaikan di akhir periode supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini juga ada dua pendekatan neraca dan juga pendekatan laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka. Kalau ini kebalikannya dari beban dibayar di muka. Kalau beban dibayar di muka, perusahaan yang bayar. Kalau pendapatan diterima di muka, ini pelanggan yang membayar kepada perusahaan. Karena membayarnya uang muka, sudah dikasih semuanya, namun si perusahaan belum memberikan produk ataupun jasa kepada pelanggan secara penuh. Sehingga perlu disesuaikan di akhir periode. Sama ini juga ada dua pendekatan. Kemudian yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Atau secara istilahnya bisa kita padankan dengan piutang usaha. Jadi pendapatan yang masih harus diterima, namun belum diterima saat itu, maka harus diakui sebagai piutang. Kemudian beban yang masih harus dibayar. Kalau beban yang masih harus dibayar berarti jatuhnya kepada utang perusahaan seperti itu. Nah, beban yang masih harus dibayar ketika memang belum bisa dibayarkan pada akhir periode, maka diakui sebagai utang. Seperti misalkan perusahaan membayar gaji. Nah, biasanya gaji itu kan dibayar tanggal 1 ya misalkan ya. Dibayarkan tanggal 1, akan tetapi itu gaji untuk bulan Desember. Gaji bulan Desember dibayar tanggal 1 Januari. Maka harus disesuaikan terlebih dahulu, diakui sebagai utang, kemudian pada tanggal 1 baru dibayarkan. Ini juga sama, ada dua pendekatan. Kemudian taksiran piutang tak tertagih. Jadi kita harus menaksir, maksudnya menaksir itu menganalisis atau mengira-ngira kira-kira piutang yang tidak tertagih itu ada berapa. Tentu saja ketika kita menaksir atau mengira-ngira itu harus ada alasannya. Misalkan orang yang punya utang ke kita ternyata sakit-sakitan misalkan, maka kita harus menganalisis hal tersebut. Atau misalkan memang sudah ada perhitungan dari perusahaan, setiap periode itu harus dialokasikan cadangannya ataupun piutang tak tertagihnya sebesar berapa persen, seperti itu. Nah, itu merupakan taksiran piutang tak tertagih. Kemudian kita lanjut selanjutnya penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap ini seperti yang tadi disampaikan Rindang, ada peralatan, kemudian kendaraan, gedung, dan lain sebagainya yang mana disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Ya. Jadi yang teman-teman pelajari di mata pelajaran ini, teman-teman mempelajari penyusutan metode garis lurus. Yang mana metode garis lurus itu adalah rumusnya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat atau dibagi masa ekonominya. Itu merupakan rumus penyusutan metode garis lurus. Kalau metode yang lainnya mungkin belum diajarkan ya di mata pelajaran yang ini ataupun mata pelajaran lainnya. Kemudian terakhir adalah rekonsiliasi bank. Nah, biasanya ketika kita menyimpan uang di bank atau ada hubungan dengan bank gitu ya, hubungan kita menyimpan uang di bank ataupun kita menyimpan deposito di bank, maka akan ada biaya-biaya atau pendapatan-pendapatan yang berkaitan dengan bank. Maka harus kita rekonsiliasi atau harus kita sesuaikan catatan kita dengan catatan yang ada di bank. Karena biasanya ada ketimpangan yang misalkan di bank sudah dicatat pendapatan bunga sebesar sekian, sudah dicatat beban administrasi bank sebesar sekian,
namun kita belum mencatatnya. Sehingga harus kita sesuaikan di akhir periode. Sesuai dengan rekening koran yang dikirimkan oleh bank. Kemudian kita lanjut pada tahapan yang selanjutnya. Setelah kita menyesuaikan akun-akun terkait, kemudian kita susun jurnal penyesuaian, maka selanjutnya adalah kita posting ke buku besar. Setelah diposting, maka akan ditampilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ketika teman-teman menyusun neraca lajur juga, maka selain nilai-nilai yang ada di jurnal penyesuaian diposting ke buku besar, teman-teman juga menyalinnya di neraca lajur. Sehingga ketika teman-teman menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, sudah tidak repot lagi membuka buku besar. Karena angka-angkanya sudah ada di neraca lajur, yang mana sudah ada neraca saldo sebelum penyesuaian, dan juga sudah ada ayat jurnal penyesuaian. Di situ bisa dikalkulasi neraca saldo setelah penyesuaiannya. Kemudian setelah disusun neraca saldo setelah penyesuaian, maka neraca saldo tersebut bisa kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Yang mana ada 5, namun dalam hal ini kita sudah mempelajari 3 ya, cara menyusunnya. Di antaranya ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, ada yang bisa menyebutkan bentuk dari laporan laba rugi. Boleh salah satu menyebutkan bentuknya dan juga perbedaannya. Kan ada 2 ya. Laporan laba rugi bentuknya ada 2. Nah, boleh disebutkan dan juga dijelaskan perbedaannya kedua bentuk tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Halo? 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 Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan atau tidak? Ulangi Pak pertanyaannya. Ada 2 bentuk laporan laba rugi. Nah, silakan dijelaskan apa saja bentuknya dan juga apa perbedaan antara kedua bentuk tersebut. Ayo. Halo? 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 Ini diam, nggak tahu, atau malu-malu, atau gimana? Kenapa, Rindang? Kamu ngomong tapi nggak ada suaranya. Lupa namanya Pak, tapi tahu perbedaannya. Coba disebutkan perbedaannya. Itu single step sama multiple step. Betul, Anissa Azizah benar. Single step dan multiple step. Coba dijelaskan, Rindang, apa perbedaannya? Kalau Oh, Anissa boleh. Atau Rindang, kalau silakan. Single step. Itu penghasilan usaha dan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Ya. Kalau multiple step tuh cara yang lebih terperinci. Terperinci gimana? Nggak tahu. Ya. Bapak nggak tahu. Kayak Iya. apa? Apa? Nggak apa lagi sih Pak. Ya, jadi benar tadi yang disampaikan oleh Anissa Azizah bahwa ada 2 bentuk. Yang pertama single step dan juga multiple step. Nah, perbedaannya terletak pada bagaimana cara kita mencatatnya atau formatnya ya. Kalau single step ini digabung antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Tidak dibedakan kolomnya atau tidak dibedakan barisnya. Jadi dalam satu kelompok ya, pendapatan yuk kabeh gitu.
semuanya dimasukkan ke dalam kolom pendapatan. Kemudian dilanjutkan, kolom beban juga tidak dibedakan antara beban usaha maupun beban di luar usaha. Kemudian, sedangkan kalau yang multiple step, itu dibedakan antara kegiatan usaha dengan kegiatan di luar usaha. Maka pendapatan bebannya juga dibedakan. Di kolom yang atas kita tuliskan pendapatan usaha, kemudian dikurangi beban usaha, maka dikalkulasi laba atau rugi usaha. Kemudian bawahnya pendapatan di luar usaha, dikurangi beban di luar usaha, dikalkulasi laba atau rugi di luar usaha. Maka akan ketemu, kita tambahkan laba atau rugi kotor dari perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian laporan yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Formatnya sama, tinggal menyesuaikan soal apakah perusahaan ini laba atau rugi, kemudian modalnya apakah bertambah atau berkurang, nanti bisa disesuaikan. Formatnya hampir sama gitu ya. Nah, sedangkan yang ketiga ini ada laporan posisi keuangan. Nah, boleh dijelaskan bentuknya ada 2 dan juga perbedaannya. Ada yang mau menjelaskan? Mungkin tadi Rindang mau menjelaskan tidak jadi, ini bisa menjelaskan sekarang. Yang posisi keuangan. Tapi lamanya lupa ya Pak. Tahunya diskontrol, yang satunya lupa Pak. Tapi tahu perbedaannya Pak. Coba perbedaannya apa? Kalau yang diskontrol kayak bentuk nyata itu tuh Pak. Itu yang samping ada yang kanan kewajiban sama model. Terus kalau yang bentuknya seperti kayak neraca saldo gitu dijadiin satu gitu Pak, langsung gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi namanya itu skontro sama stafel. Ya, dicatat jangan lupa ya. Kalau yang skontro itu samping menyamping, kiri kanan. Kiri itu aktiva, kanan itu pasiva atau kewajiban dan modal. Kalau yang stafel itu dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah, yang sebelah atas itu kelompok aset, kemudian yang sebelah bawah itu kelompok liabilitas dan juga modal. Bentuknya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada laporan arus kas. Boleh salah satu menjelaskan arus kas ini kita catat berdasarkan 3 aktivitas. Nah, apa saja aktivitas itu? Ada yang bisa menjelaskan? Menyebutkan, Wis. Aktivitas apa saja aktivitasnya? Arus kas dari aktivitas operasional, Ya, arus Fitria kas dulu. dari aktivitas investasi, arus kas dari investasi pendanaan. Ya, betul. Jadi ada 3 aktivitas perusahaan yang bisa kita lihat arus kasnya. Yaitu yang pertama operasional atau berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, baik itu penjualan, atau pendapatan, atau membayar beban-beban, dan sebagainya sesuai dengan kegiatan operasional. Kemudian yang kedua adalah aktivitas investasi. Jadi arus kasnya berkaitan dengan aktivitas investasi. Kalau di tingkat perusahaan jasa, ini yang paling biasa ditemui adalah pembelian ataupun penjualan aset tetap ataupun investasi yang lainnya seperti itu. Ini arus kas yang berasal dari arus atau aktivitas investasi. Kemudian ketiga adalah pendanaan atau arus kas yang berasal dari pendanaan perusahaan. Lebih mudahnya adalah dari mana uang yang dikelola oleh perusahaan. Kan biasanya berasal dari mana? Dari modal dan juga dari liabilitas. Betul kan? Kan perusahaan kalau mau jalan harus ada duitnya. Duitnya dari mana? Dari modal pemilik ataupun dari utang yang yang dipunyai gitu ya. Misalkan utang bank gitu, utang bank 1 miliar buat mendirikan usaha seperti itu.
ataupun kita punya modal dimasukkan ke perusahaan. Nah, itu merupakan arus kas yang berasal dari pendanaan perusahaan. Bisa dipahami ya? Nah, setelah kita menyusun laporan keuangan, sudah selesai gitu ya, menyusun laporan keuangan, sudah dilaporkan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup. Nah, menyusun jurnal penutup ini harus kita tutup beberapa akun yang perlu kita tutup. Kira-kira akun apa saja yang kita tutup pada jurnal penutupan? Akun laporan laba rugi. Sama? Ya, betul. Tadi Dwi Oktaviani apa Dwi Oktaviana? Akun laba rugi atau akun nominal. Satunya akun apa? Deal. Dan Pendapatan. Ya kan pendapatan laba rugi. Iya, jadi modal tidak ditutup ya. Jadi ada dua jenis akun yang ditutup. Yang pertama akun nominal atau akun laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan beban. Kemudian yang kedua adalah akun pembantu modal. Akun pembantu modal ini terdiri dari yang pertama apa? Ikhtisar laba rugi dan juga prive. Nah, modal tidak ditutup, tapi modal ini sebagai apa istilahnya? Yang dipengaruhi ketika dilakukan penutupan akun seperti itu. Jadi yang ditutup hanya 4 akun. Yang pertama pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Bisa dipahami ya? Nah, setelah penyusunan jurnal penutup, maka langkah selanjutnya kita posting ke buku besar. Setelah kita posting, sudah kelihatan saldo terkini dari masing-masing akun, maka kita susun kembali neraca saldo setelah penutupan. Nah, kalau sudah selesai, kita menyusun neraca saldo setelah penutupan, maka neraca tersebut juga menjadi apa? Menjadi neraca di awal periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan ini menjadi neraca awal di periode akuntansi berikutnya. Kemudian yang terakhir, setelah neraca saldo setelah penutupan, ini ada penyusunan jurnal pembalik. Kalau jurnal pembalik ini bersifat opsional, hanya untuk beberapa akun saja. Jadi akan kita pelajari pada materi kali ini, tapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal pembalik ini. Jadi ada beberapa akun yang kita balik ya jurnalnya. Jadi biasanya akun-akun yang kita balik jurnalnya itu akun-akun yang disesuaikan. Di antaranya ada 4 jenis akun, yaitu yang pertama pendapatan diterima di muka. Kemudian beban dibayar di muka. Kemudian yang ketiga pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang keempat beban yang masih harus dibayar. Keempat akun tersebut ketika dilakukan penyesuaian, maka di awal periode boleh dilakukan jurnal pembalik, yang mana untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Kayak gitu. Tapi ini sifatnya opsional dan teman-teman tidak mempelajarinya di semester ini. Sebenarnya dipelajari, cuman kemarin saya tanya kepada Bu Indah, katanya tidak dipelajari. Mungkin di lain kesempatan seperti itu ya. Nah, ini sifatnya opsional di awal periode akuntansi. Sebelum melakukan transaksi ekonomi di periode berikutnya. Seperti itu ya. Oke, mungkin karena sudah azan dan waktunya juga sudah selesai, mungkin ada yang ingin bertanya. Lidang mau nanya?
Silakan. Pak, tadi kan saya baca di PPT, akun Ya. sementara ditutup ke akun eh, bener Pak, akun ringkasan. Biasanya Etisara Barugi. Nah, di situ kan ada kata biasanya. Nah, emang ada akun lain untuk menutup akun itu tuh Pak, akun-akun Nggak ada lainnya. sih. Kayaknya Oh, nggak ada sih. nggak Ya. ada Pak. Iya. Karena biasanya memang untuk menutup pendapatan dan beban ini dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi. Seperti itu. Mungkin barangkali namanya ya beda nama gitu. Seperti itu. Kalau di Inggris kan namanya income summary ya, income summary. Ah, iya Pak. Seperti itu. Terus mau nanya lagi Pak. Ya, Kan silahkan. jadi kan tadi kan neraca yang saldo setelah penutupan kan dibuat neraca saldo awal kan. Terus bagaimana dengan jurnal pembaliknya Pak? Nah itu tuh buat apanya gitu loh Pak? Iya, kalau jurnal pembalik ini untuk apa ya istilahnya? Jadi neraca awal itu kan nanti isinya ini ya, akun-akun real semua ya. Iya. Karena diambil dari neraca saldo setelah penutupan. Nah, jurnal pembalik ini sebenarnya untuk mengetahui keadaan sebenarnya memang harus ada contoh soalnya ini. Soalnya harus sesuai dengan kasus jurnal penyesuaian kayak gitu. Mungkin lain waktu bisa kita pelajari gitu ya supaya Iya, lebih Pak. jelas karena tidak kita pelajari pada materi kali ini seperti itu. Ya, makasih. Ya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Bagaimana? Apakah cukup? Ya, silakan. Ya. Kemarin kan pas kerja kayak kelompok itu Pak pas itu Ya. ada yang nanya ikhtisar laba rugi itu apa Pak? Kok kayaknya ikhtisar dulu Pak? Kenapa Masih namanya ikhtisar laba rugi? ya kok ikhtisar dulu Pak? Ini expert sekali ya nanyanya ya. Jadi kalau ikhtisar laba rugi itu emang dari sananya ya. Namanya ikhtisar laba rugi itu. Nah, kenapa kita menggunakan ikhtisar laba rugi? Itu sebenarnya hanya untuk membantu kita mengetahui laba ataupun rugi dari perusahaan. Makanya namanya ikhtisar laba rugi. Nah, ya, Pak. Ya, jadi ikhtisar laba rugi ini kan digunakan untuk menampung pendapatan dan juga beban ya. Karena ketika jurnal penutup itu penutupan pendapatan dan juga penutupan beban itu dipindahkan saldonya ke ikhtisar laba rugi. Ya. Nah, nanti dari ikhtisar laba rugi dikalkulasi kemudian dilihat laba atau rugi perusahaan yang dapat mempengaruhi pertambahan ataupun pengurangan modal. Seperti itu. Itu hanya akun pembantu untuk apa ya? Supaya mengetahui kira-kira laba ruginya itu berapa, yang mempengaruhi modal itu berapa. Jadi tidak tercampur antara laba rugi ataupun pengurangan modal yang berasal dari price seperti itu. Makasih Pak. Ya, bisa dipahami ya Ridang? Bisa Pak. Sip. Yang lain ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silahkan minta tolong untuk open kamera. Kita foto bersama. Seperti biasa ya. Silakan. Bentar. Yang lainnya bisa dibuka kameranya. Sebentar. Sudah siap belum? Oke. 1, 2, 3.
Bentar, saya save dulu. Sekali lagi. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan permohonan maaf apabila dalam menyampaikan materi kurang berkenan ataupun kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan Google Meet. Terima kasih. Sholat.